Assalamualaikum guys. Halo, selamat datang di YouTube channel Yudis Karisma. Pada kesempatan hari ini saya tidak mengeksplor wilayah wisata yang seperti biasanya channel ini berjalan. Akan tetapi pada hari ini saya akan membahas video cuplikan atau video CCTV ini guys. Video ini kejadiannya di tahun yang lalu guys, di tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober guys. Ini kejadian yang menurut gue sangat bikin kesel, bikin marah, bikin jengkel guys. Karena ada seorang pemuda tetangga gue guys buat masalah, dia mabok, terus dia ngamuk di rumah gue guys dan memecahkan kaca jendela rumah dengan menggunakan pisau atau sangkur guys. Ini orangnya guys yang pakai tas, pakai topi. Orang ini berinisial ZA. Dia ini pengangguran guys. Kerjanya hanya minta duit saja sama orang tuanya. Padahal dia masih muda, masih mampu untuk cari kerjaan guys. Tapi pemuda ini putus sekolah, tidak meneruskan sekolahnya. Ya begitu guys. Dia ini anak nomor ketiga. Bisa kalian lihat sendiri videonya seperti ini. Bandelnya tuh. Dia sempat menusuk pisau itu ke bangku dan motor guys. Di sini ada bapak-bapak yang ingin menyampaikan sesuatu kepada si pelaku. Nah, ibu-ibu ini adalah Bu RT guys, inisialnya N. Mereka coba untuk menghampiri pelaku, menasihati dan bertanya sebenarnya kenapa bisa melakukan hal itu guys. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu malam minggu, lebih tepatnya sekitar pukul jam setengah 11 malam guys. Jadi pemuda itu tuh minta duit sama orang tuanya, sudah dikasih 185.000 kalau tidak salah, dan dipakai untuk mabok minum. Setelah mabok minum, dia punya rencana untuk pergi ke daerah Citayam, Jawa Barat guys. Teman-temannya pada nggak mau untuk pergi ke sana, termasuk adik saya yang berinisial DK. Diajak sama si pelaku nih untuk pergi ke Citayam, dipaksa. Adik saya nggak mau, dan tiba-tiba dia marah, memaksa adik saya untuk ikut. Adik saya ini ada di dalam rumah dan kaca jendela rumah saya itu dipecahin sama dia guys, sama si inisial si pelaku ini guys. Jadi si pelaku ini minta uang sama orang tuanya, minta uang yang kedua kalinya untuk pergi ke Citayam. Karena nggak dikasih, dia marah sama orang tuanya dan keluar ngamuk bawa pisau dan menagih janji kepada adik saya untuk pergi ke Citayam. Adik saya nggak mau karena sudah malam. Dia marah karena adik saya nggak mau dan dia bawa pisau. Di situ dia sepik nagih janji utang. Adik saya memang punya utang sama dia sekitar 300.000 gitu, tapi sudah dicicil tinggal 60.000. Di situ dia ngamuk ngebahas soal utang lu bayar, sini keluar lu, kubunuh lu. Dan dia ingin membunuh adik saya guys. Adik saya nggak berani keluar, bukan karena takut, tapi melindungi orang tua saya dan melindungi adiknya satu lagi, itu adik saya yang berinisial SK. Dia ngamuk, dia ngancem. Si pelaku ini ngamuk, ngancem, ingin membunuh keluarga saya. Di sini nggak ada saya guys, karena saya udah pindah ke Jakarta Barat. Dan yang menghampiri dia tuh, memeluknya itu om saya guys, adik ipar ibu saya. Jadi orang tua saya, bapak saya itu udah meninggal sudah lama. Jadi di rumah itu cuma ada
adik saya 2 orang dan ibu saya. Itu pun sedang kurang sehat guys. Karena diancam seperti ini jadi takut. Masalahnya sudah selesai, sudah damai. Kita sudah telepon polisi. Kita sudah melibatkan polisi di sini nih, tapi ya keluarga saya mendapati ya trauma seumur hidup guys, karena dapat ancaman seperti ini. Ini salah satu tindakan yang gak bagus. Kita ini bertetanggaan dan gak ada masalah sebenarnya, cuman gak tahu kenapa, mungkin karena yaitu orang ini mabok guys, minum minuman keras, terus emosi ya, jadi begini guys. Makanya buat kalian yang menonton channel ini, yang menonton video ini, hindari yang namanya minuman keras, gak bagus. Di sini orang berupaya untuk kumpul, tapi yang saya bikin kecewa, Bu RT dan Pak RW nggak ada yang datang ke rumah guys untuk melihat keadaan keluarga saya yang diancam akan dibunuh oleh si pelaku. Pelaku ini anaknya RW guys, RW 05 di wilayah Jakarta Selatan guys. Saya nggak bisa sebutin wilayahnya, nama daerahnya. Yang bikin saya miris yaitu kenapa Bu RT dan Pak RW nggak datang ke rumah untuk melihat korban. Walaupun di sini nggak ada korban, nggak terjadi namanya pembunuhan, akan tetapi kan yang namanya kejadian seperti pasti namanya mental kena guys. Pelaku ini berhasil memecahkan kaca untuk yang kedua kalinya di jam 2:30 pagi guys, di saat keluarga saya sudah tidur. Jadi kejadian pertama itu jam 10:30 atau jam 11 malam, dia pergi setelah memecahkan kaca, takut kadang sudah rame, dan dia pulang kembali dan pecahkan lagi kaca jendela rumah saya di jam 2:30 pagi, di saat orang tua saya dan adik-adik saya sudah tidur. Di sini saya menyesal tindakan si pelaku untuk memecahkan kaca kedua kalinya guys. Dan saya juga heran banget sama orang tuanya yang punya jabatan sebagai ketua RW. Kenapa pada saat kejadian pertama itu nggak melakukan tindakan gitu untuk menangkap anaknya, meringkus dan menyerahkan ke kantor polisi. Si pelaku ini bikin saya jengkel tuh. Dia sempat 2 kali untuk mengelap tangannya karena sudah memecahkan lagi guys, memecahkan kaca jendela rumah saya. Ini orang tua saya yang ngejerit guys, tapi CCTV ini tidak bisa merekam suara karena jaraknya lumayan jauh guys. Kalau misalkan di kejadian berikutnya, kejadian di pertama kali itu saat dipecahkan sama pelaku, seharusnya pelaku itu dia harus ditindak sama RT dan RW, diadilin, dan keluarga saya itu ditengok gitu apa yang dipecahin, ada masalah apa. Ini sama sekali nggak ditanya, sumpah. Saya sudah coba meng-cross check, bertanya-tanya kepada ibu saya dan adik-adik saya, mereka tuh nggak menanya. Kan seharusnya mereka tuh sebagai ketua RT dan ketua RW melihat warganya diancam, ingin dibunuh, kaca jendela dipecahkan. Ini kan salah satu tindakan kriminal. Seharusnya mereka RT RW ini datang ke rumah melihat kondisi keluarga saya yang ketakutan. Sumpah guys, nggak ada yang bantuin, nggak ada yang nolongin, nggak ada tetangga yang nolongin. Apalagi pas jam 2:30 pagi itu nggak ada tetangga yang bangun buat nolongin. Si pelaku setelah memecahkan kaca kedua kali langsung kabur lagi guys. Dan di situ adik saya berhasil menelpon pihak kepolisian wilayah Pasar Minggu. Akhirnya Polsek Pasar Minggu, petugas Pasar Minggu datang untuk melihat kejadian tersebut.
dan langsung diolah TKP guys. Pelaku itu ditelepon sama polisi, ditanya-tanya apa benar memecahkan. Nah, pelaku ngaku benar memecahkan. Dan ditanya lagi apa benar motifnya ini karena utang piutang. Awalnya dia jawab bohong, benar karena utang piutang. Dia pasti tegasin lagi, cuman gara-gara adik saya yang berinisial DK nggak mau ikut dia untuk pergi ke Citayam. Cuman karena itu dia tega memecahkan 2 kaca jendela rumah saya guys. Padahal orang ini tuh temen akrab sama adik saya, tapi karena minuman keras, emosinya nggak terkontrol, pikirannya jelek, di situ dia mau membunuh temennya. Padahal dia pulang ke rumah minta duit sama orang tuanya, nggak dikasih. Orang tuanya udah pasrah, terserah lu mau marah-marah, mau nangis, gue gak punya duit lagi buat ngasih lu duit. Tadi lu udah minta duit dan gue kasih 185.000, sekarang lu minta lagi. Dan ini dia minta maksa guys kepada orang tuanya, dan dia marah gak dikasih, dia ngamuknya di rumah saya guys. Kaca jendela saya dipecahkan sama dia. Ini yang bikin saya miris, kenapa Bu RT dan Pak RW gak datang ke rumah untuk bertanya lah kenapa bisa terjadi seperti ini gitu. Seakan-akan mereka kayak biasa aja gitu. Saya miris banget. Malam itu nggak ada Pak RW yang datang ke rumah atau Bu RT yang datang ke rumah. Bu RT itu rumahnya sebelahan dari rumah saya, cuman beda 1 rumah. Dan Pak RW itu rumahnya sebelahan juga dari rumah saya, di sisi kiri, beda 2 rumah. Kan deket. Boy datang ke rumah gitu melihat kondisi adik-adik saya yang mau diancam, ibu saya yang mau diancam. Kayaknya cuek banget gitu. Apa karena mungkin pelakunya itu anaknya sendiri, jadi dia begitulah. Dan mungkin apa karena anak Pak RW ini, jadi Bu RT itu nggak berani bertindak. Awalnya saya melapor sama Bu RT itu sepertinya nggak tahu. Dan ternyata pada saat saya lihat videonya, Bu RT tahu, tapi seakan-akan nggak tahu dan menerima laporan saya gitu guys. Saya sih cuman miris aja sama kejadian ini, kenapa bisa terjadi gitu. Saya berharap kedepannya tidak akan terulang lagi, dan akhirnya damai oleh pihak polisi yang minta untuk damai. Si pelaku ini sebelumnya diminta untuk tes urin, dan berhasil tes urin, ternyata tidak memakai narkoba yang lain seperti ganja atau sabu-sabu atau obat. Pelaku ini hanya memakai minuman keras, dan polisi berjanji, jadi pihak polisi yang mengajak untuk damai, ya sudah, akhirnya damai, kita memaafkan kesalahan si pelaku karena nggak terkontrol. Tapi kita di sini ya waspada lagi, takutnya pelaku ini masih minum minuman keras dan ngamuk, datang lagi ke rumah. Aduh, bahaya banget orang ini, bener-bener nih. Ini jadi benalu nih buat orang tuanya. Dia udah pengangguran, mungkin lemah iman. Ya saya udah menganggap dia ini preman yang belum pensiun, preman bocil dalam gang. Tengil banget bocahnya guys. Dan kita polisi meminta untuk tanda tangan di atas materai dari kedua belah pihak, dari keluarga pelaku dan keluarga korban, dan mereka menyetujui untuk menandatangani surat tersebut guys. Saya berharap sih tidak terjadi lagi masalah seperti ini di kemudian hari, dan saya berharap pelaku tobat, tidak melakukan perbuatan minum-minuman keras lagi. Mendingan lu cari kerja daripada lu mabok nyusahin orang tua. Hari ini lu masih punya orang tua, besok lu belum tahu lu masih punya orang tua apa enggak. Untuk si pelaku, berubah lu, jangan nyusahin orang tua terus. Karena kalau masih ada orang tua, masih ada yang ngebelain lu.
Oke guys, jadi di pagi hari itu setelah kejadian Bu RW datang ke rumah untuk meminta maaf dan mengasih uang ganti rugi sebesar 150.000. Itu yang kami terima. Guys, ini foto kaca jendela yang sudah dipecahkan, dan ini surat yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pelaku dan korban. Ini kaca yang sudah hancur kita buang ke tong sampah, dan ini kaca jendela yang sudah kita pasang jendela yang baru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.